kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari hamba Allah. Kita akan bacakan bersama pemirsa pertanyaannya. Pak Kiai, apa hukumnya seorang anak yang menitipkan anaknya, atau dalam konteks hal ini adalah cucu ya, kepada kakek atau neneknya? Apakah diperbolehkan atau haram hukumnya? Ini sepertinya curahan hati kakek dan nenek yang sering dititipi cucu ya Pak Kiai. Makanya namanya hamba Allah. Hamba Allah. Saya takut namanya Miladiara. Gitu. Tidak. Aman Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Jadi ini jawabannya panjang sekali. Karena bisa jadi halal, bahkan berpahala. Kan ada tuh kakek sama nenek itu yang sayang banget sama cucunya. Seneng malah kalau dititipin nih. Bahkan diteleponin tiap hari. Anakmu tuh loh bawa ke rumah. Biarin nginep di sini seminggu. Lihat nih. Kalau seperti itu kan bagian dari bakti kita kepada orang tua kita. Karena orang tua kita itu kadang-kadang sekarang kangen dan sayang itu kan pindah. Nggak ke anaknya tapi ke cucunya. Nah, tetapi kalau bicara dalam konteks yang saya pahami dari pertanyaan ini kan ada orang misalnya karena pekerjaan nih Mila, kemudian anaknya dititipkan. Atau mungkin karena kuliah, kan tidak sedikit ibu-ibu yang masih kuliah misalnya, kemudian nitipkan. Kalau kayak gini gimana hukumnya? Ini bergantung nih. Kondisi kakek sama nenek. Kita lihat, agama itu ada hukum, tapi juga ada akhlak. Nih, kalau pertanyaannya, siapa yang berkewajiban nih memberi nafkah, pendidikan dan sebagainya, maka jawabannya itu orang tua, gitu loh. Tetapi hadis Nabi itu bilang, khairukum, sebaik-baiknya kalian itu khairukum li ahlihi. Itu yang paling bagus dalam konteks rumah tangga ya kepada rumah tangganya. Guru saya dulu memaknai itu juga dimaksudkan sampai pada kakek gitu loh. Jadi kalau kakek dan neneknya dengan sukacita nih menerima cucu untuk dititipkan kepadanya, maka hukumnya itu menjadi pahala buat siapa ini? Si kakek sama nenek. Dia mendidik dua generasi ini, memberi nafkah dua generasi, anaknya dan cucunya. Itu yang pertama, Mila. Yang kedua, kita ngelihat sisi orang tuanya ini. Kenapa dia nitipkan anaknya kepada kakeknya? Kalau ada kemaslahah yang rojihah, kata fikih itu, artinya ada kebaikan yang memang dibutuhkan. Misalnya istrinya itu ngajar di sekolah, kondisinya baik, sekolah mensyaratkan kalau kamu mau terus ngajar di sini tolong ambil S2. Nih lihat, kemudian dia guru yang baik mendidik, maka dia ngambil S2 kan. Resikonya kalau malam, misalnya kuliahnya malam, anak-anak gimana? Maka dititipkan kepada kedua orang tuanya. Dia kemudian nitipin susu buat biaya anaknya, dan dia tahu anak itu di rumah kakek terjaga pendidikannya. Maka yang seperti itu hukumnya boleh. Nah, tetapi kalau dititipkan nih karena ibunya mau main ke mall, ya, kemudian mau lepas dari tanggung jawab, ya, kemudian diberikan kepada kakek dan nenek yang mungkin karena keterbatasan usianya sehingga tidak bisa memperhatikan kondisinya, jadi cucunya itu nanti ya udah asal diem deh. Mau asal dikasih handphone, iya kan? Mau ngapain, dilihat apa, bergaul sama orang siapa di luar, dia nggak ambil peduli. Yang penting anak itu diam, ibunya nge-mall, ya, kumpul-kumpul dengan temannya. Maka yang seperti itu hukumnya menjadi tidak boleh, gitu loh. Kenapa tidak boleh? Karena ada hak anak yang tersia-siakan dan ada kewajiban orang tua yang ditinggalkan. Nah, jadi jawabannya tuh sesederhana itu. Konteksnya tanya kepada nuraninya, gitu loh. Nah, kalau memang itu tidak terpenuhi, ya itu tidak boleh. Karena kan amanahnya ada di tangan bapak dan ibunya. Apalagi misalnya sudah dalam kondisi Pak Kiai, kan ada banyak ya, kakek nenek sudah sepuh misalnya. Iya. Kemudian karena itu tadi misalnya tuntutan pekerjaan, yang sebenarnya kalau kita lihat kakek neneknya pun juga sudah tidak sanggup untuk ngurusin cucunya. Tapi ya itu tadi orang tua kadang memaksa. Anak yang menyakiti kedua orang tuanya gitu loh. Dan itu dikatakan dia durhaka kan. Kenapa? Membuat posisi kakek menjadi salah kan. Menjadi serba salah, bukan salah, serba salah. Mau ditolak, nanti cucu jadi benci sama saya. Tapi mau diterima tiap hari, saya sudah tidak pada kondisi fisik, maka yang berdosa itu orang tuanya, gitu loh. Karena dia menyia-nyiakan anaknya, yang kedua menyakiti kedua orang tuanya. Gitu. Ini harus hati-hati juga ya Pak. Hati-hati. Oke. Jadi
bagi orang tua tetap ya tanggung jawab untuk mendidik anak itu ada di kita sebenarnya, ayah dan ibunya. Sebenarnya support system ya kalau untuk kakek nenek ya. Dan harus diingat ya bahwa mendidik anak itu mendidik bangsa, mendidik negara. Kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, maka negeri ini akan terlalu menjadi orang baik. Tapi kita gagal mendidik anak kita, maka bangsa kita nggak punya harapan kan? Karena kelak anak-anak kita yang akan menggantikan kita. Nah, ini juga yang kemudian saya jadi agak panjang Pak Kiai. Ini soal fatherless juga Pak Kiai. Maksudnya kan di Indonesia adalah salah satu negara yang ternyata tingkat fatherlessnya juga tinggi. Tapi di sisi lain kan sebenarnya kita tahu mayoritas penduduknya adalah Muslim. Yang kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita bicara tarbiyah anak-anak, ya di keluarga, ya ayah ibunya, ilmu parenting Islam itu kan juga luar biasa. Apa yang salah Pak Kiai? Apa yang perlu diperbaiki? Yang salah karena kita belakangan ini terseret kepada aspek materialistis dan duniawi. Kan semua hari ini Mila, kesuksesan itu diwarnai dengan rumahmu seperti apa, gajimu berapa. Kalau dulu kan ada orang tua yang memberi support kepada kita, nak bapak seneng loh kamu menjadi bermanfaat kepada orang lain. Terus dia bilang, tapi pak gaji saya tidak cukup untuk membahagiakan bapak. Apa kata bapak? Kami sudah senang melihat engkau memberi makna pada masyarakat. Nah, sementara belakangan ini, kalau anaknya sukses sekolah, itu bapaknya ngingetin. Nah, inget loh, kamu sekolah sampai seperti ini, berapa hektar sawah bapak yang bapak jual? Nah, berapa sapi yang keluar dari kandang untuk kamu jadi sarjana ini? Jadi transaksional. Transaksional. Sehingga dalam benak anak, yang pertama kali dia kerjakan, bagaimana bapak saya balik modal. Bakti saya itu mengembalikan harta bapak saya. Sehingga ini semua menyeret kepada duniawi. Apa yang terjadi? Hari ini kalau ada anak cari perhatian sama orang tua, itu diselesaikan dengan solusi yang sederhana. Yang pertama itu adalah gadget, handphone. Yang kedua adalah mall. Jadi setiap anak rewel kasih handphone. Nggak ada lagi unsur pendidikan, gitu loh. Ketika anak kita nangis, kita juga sedang capek. Aduh gimana ini? Nggak ada. Nak kenapa? Nggak ada lagi mendengar. Ini loh. Dikasih tablet. Atau ayo makan keluar. Sekedar hiburan seperti itu, sehingga kepemimpinan dan kebapaan, keibuan itu terasa hilang karena semuanya digantikan oleh materi. Nah, itu yang seharusnya kita kembali kepada Rasulullah kan. Nabi itu mengajarkan kepada kita, itu bukan saja pemenuhan aspek nafkah dalam artian uang, tapi perasaan bahwa anak itu dicintai. Perasaan bahwa kehadirannya itu memang menjadi penerus dari cita-cita orang tua. Itu yang menjadikan anak itu akan merasa diayomi, disayangi, dan ada visi besar yang Bapak titipkan kepada saya. Nah, hari ini kan nggak gitu. Kita ngerasa yang penting anak saya sekolah, kerja, banyak uang. Dia nggak lupa bahwa kita ketika menatap anak kita sedang menitipkan masa depan agama kepada dia. Masa depan negara, masa depan kebaikan komunitas kita. Nah, kalau itu kita jadikan visi, pasti nggak ada bapak yang kemudian lari dari kebapaannya. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya dalam mendidik anak-anak kita untuk jadi generasi itu ya, generasi terbaik ya Pak Kiai. Harapannya generasi yang terbaik, Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya dan waktunya. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan yang paling penting mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.